Iya, sementara Loncar itu kalau gue baca profilnya memang ball playing defender yang build-up-nya bagus. Jadi kayaknya Persib ini masih agak susah move on dari Barba, cari tipikal begitu. Cuma secara fisik lebih kuat gue lihat gitu. Nah, tinggal bagaimana adaptasinya cepet nggak? Masa Persib Bandung disamain sama PSBS Biak, sama Kalteng Putra gitu. Supporter lawan kan kepancing tuh kan? Kepancing gini. Tiba-tiba selesai. Iya. Tiba-tiba udah selesai, nggak bisa ngeledek lagi. Jadi cuma buat ngerame-ramein timeline doang, sayang banget. Kalau misalnya STY balik, dia pasti pusing ngeliat kualitas pemain yang dulu dia kagumi menurun gitu. Pasti dia, menurun nih. Karena Persib Bandung tuh udah pasti akan bermain sekitar 50 game. Iya. Super League kan 34. Kalau misalnya sama Itu. ACL tuh 7 tuh sampai akhir. ACC 5 di grup. Belum I-League Cup perempat final, at least home away udah 2 tuh. Hand juga dipinjemin kan tadi pagi kan? Iya, per pagi ini. Per pagi ini kan dipinjemin kan? Dan satu lagi mungkin goalkeeper. Nah, goalkeeper ya. Goalkeeper mungkin. Nah, ini lagi kenceng rumor. Ngomongin goalkeeper ya. Kan Ter Stegen sekarang inti di Ajax. Iya. Ui. Gimana Martin? Oh, Ngerti maksud gue kan? Iya. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Persib Bandung mengejar target di Asia musim depan. Demi bersaing di Asia musim depan, Persib Bandung mendatangkan banyak pemain top nih. Nah, kira-kira siapa lagi pemain top yang akan gabung Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pengamat sepak bola kenama nih. Yang pertama ada pengamat yang lagi rame banget nih di media sosial, lagi ngebahas soal kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Sosok itu adalah Bung Edwin Setiadinata. Thank you, udah diundang. Ini keberapa ya, gue lupa aja. Keempat kayaknya. Biasa sama Sehat. senior kita ya, Mas Yuke ya. Ini untuk pertama kali Mas Edwin kita tandemin sama pengamat yang lain. Gimana kabarnya, Mas? Baik, aman. Alhamdulillah. Nanti kita bahas lah ya soal timnas Indonesia. Iya dong, harus. Bikin netizen agak cerdas sedikit. Yes. Nah, siap-siap netizen udah dikasih ceramah sama Mas Edwin. Nah, selain Mas Edwin, gue juga sudah mendatangkan satu pengamat nih yang lagi banyak dipuji oleh Bobotoh, dibilang sebagai pengamat objektif, padahal beliau adalah The Jackmania nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Labib Sadat. Gimana Mas Labib kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin habis ke Bandung ya? Iya, bikin konten sama ya? sama Zainal Arif. Zainal Arif ya, sama Kang Abo ya? Kang Abo. Gue baru tahu tuh Abo Arif Bongsor. Itu. Gua kira Abo apaan ya? Kirain panggilan biasa doang ya? Benar. Ternyata ada akronimnya ya? Ada akronimnya. Bener. Karena badannya gede ternyata dulu katanya sebagai dulu striker. Bener. Dia di umur 7 tahun katanya badannya udah lebih besar ketimbang teman sebaya lah. Ada yang begitu. Makanya dibilang Abo. Tapi akhirnya ketika main di level profesional pun sebenarnya ya rata-rata lah ya. Iya. Rata-rata kayak gitu. Nah, ini kita juga Mas Edwin dan Bang Labib, kita di awal nggak bahas Persib Bandung dulu. Oke. Kita bahas dikit soal timnas Indonesia ya. Kita tahu kan timnas Indonesia nih, timnas kesayangan kita gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Ini untuk yang ke-6 kali ya. Nah, setelah timnas Indonesia nggak lolos nih ke semifinal, banyak narasi yang bilang ini penyebab timnas Indonesia nggak lolos ke semifinal karena banyak pemain diaspora yang pindah ke Super League. Mereka beranggapan dengan pemain diaspora yang pindah ke Super League menurunkan level kualitas mereka. Nah, padahal legenda timnas nih Firman Utina yang ngomong ya. Firman udah ngomong ya. Firman udah ngomong kan di dalam sebuah wawancara dibilang nggak ada pengaruhnya kok, nggak menurun kok. Maksudnya pemain diaspora yang main di sini nggak terbukti menurun gitu. Nah, kalau Mas Edwin dan Mas Labib setuju nggak sama narasi yang mengatakan ya banyak pemain diaspora yang pindah ke Super League yang akhirnya membuat timnas Indonesia hancur lebur di Piala AFF tahun ini gitu. Oke, ini gue agak panjang ya. Nanti mungkin Labi bisa nambahin. Jadi siapa sih yang nggak kecewa timnas kita kalah? Tersingkir gitu ya, nggak bisa ke fase gugur. Sementara ini adalah kejuaraan yang sebenarnya paling mungkin untuk mudah didapatkan gitu ya, karena ini masih satu kawasan yang paling dekat, ASEAN gitu ya. Asia Tenggara. Nah, ada 2 hal sebenarnya. Kita fokus ke memang di pertandingannya. Jadi, ada beberapa kesalahan yang menurut gua memang terlihat individual error,
game plan taktikalnya John Hartman, ya itu kelihatan banget gitu. Bahkan sebenarnya di match 1-2 Kamboja Timor Leste, sebenarnya kita nggak mendapatkan ujian yang berarti gitu, back kita gitu, Bur. Memang waktu lawan Timor Leste udah kelihatan ada agak sedikit kerepotan ketika transisi Negatif positifnya lawan tuh negatif. keluar, kita repot tuh. Gua tuh sebenarnya juga udah sering komen, termasuk soal Mitchell Baker, bahwa jangan dipuji berlebihan dulu karena nanti lihat aja kalau lawannya udah setara, which is tuh Vietnam kan. Nah di situ baru kelihatan. Nah sekarang, yang namanya kalah itu memang nggak enak, Bur. Cuma kebiasaan kita akhirnya mencari-cari sesuatu yang bisa dikasih alasan untuk menyalahkan. Muncullah narasi diaspora gitu kan. betul. Nah gue mau ngejelasin dulu soal diaspora ini ya. Tujuan kita mencari diaspora, pemain naturalisasi itu kan sebenarnya percepatan aja, akselerasi untuk memboosting kualitas timnas ya, Bib ya. Betul. Tapi itu nggak bisa dijadikan pondasi utama gitu maksud gua. Apalagi kualitas diaspora yang kita dapat, jujur nih, sorry tuh gua harus bilang, memang kualitasnya grade C, grade 3. Nggak sebagus yang kita pikirin. gitu Iya, ya. oke lah ada grade 2, ya JIZ, Emil, Kevin Martin Pas, Kevin Dix, mungkin ada juga yang bilang 1,5 gitu ya. Oh, iya. Karena main di Bundesliga. Emil ya. Emil, terus mungkin juga Kelvin Verdong yang masih bersaing. Nah sisanya kan kebanyakan rataan kan grade 3 gitu loh. Yang dimana, sorry itu grade 3 itu struggle banget di tim papan tengah. Oke main di Eredivisie tapi mainnya di mana? Kan kita harus lihat gitu. Sementara udah struggle, mereka itu sekarang paspornya non-Euro. Di mana klub harus membayar minimum payment yang lebih tinggi daripada dia make pemain yang memang dari Euro. Gitu loh. Jadi kadang-kadang ada persepsi juga dari klub itu, mendingan gue pakai pemain dari paspor Euro dan gue bisa bayar lebih rendah misalnya. Nah kita juga harus tahu ya bahwa pemain diaspora itu waktu baru pertama datang di era STY, ini kan banyak yang membandingkan nih, Bur. Itu memang sedang dalam di top performnya. Gitu loh. Jadi kalau nggak salah lawan Vietnam kita menang 3-0. 3-0 di Hanoi. Di Vietnam ya, di Hanoi. Midin. Itu kan permainannya beda banget. Karena mereka masih berlaga di sana, masih di top performnya. Orang nggak sadar bahwa sehebat apapun pemainnya, semuda berapapun usianya, bisa mengalami yang namanya underperform. Manusiawi ya. Iya, underperform itu banyak kasusnya, banyak penyebabnya, tapi rata-rata sulit ke performa terbaik setelah cedera, atau kalah bersaing di klub ketika ada pemain baru masuk di posisi yang sama. Dan faktor-faktor non-teknis lainnya, ya contoh tadi non-Euro segala macam itu. Jadi maksud gue, kita terlalu fokus sama pemain yang itu lagi, sementara tanpa sadar kita nggak sadar itu sudah menurun dari sejak di sana. Indikator menurun itu kan, nih ya, ada loh satu pemain yang cuma main 43 menit satu musim full. Coba, masa dia mau bertahan dengan kayak begitu, situasi begitu? Benar. Terus kenapa Bang nggak main di J-League? Kenapa nggak main di Eropa Timur? Lo tawarannya nggak ada gitu loh maksud gue. Jadi jangan mudah menghakimi di mana situasi sebenarnya kita nggak tahu. Akhirnya apa? Demi menjaga menit bermainnya supaya masih terpantau oleh timnas, maka dia memilih main di sini karena tawaran akhirnya dari sini, dari klub-klub di sini gitu. Ini gue nggak bicara cuma Persib doang, nggak cuma Persija, tapi pemain diaspora yang main di tim di luar itu. Ada di Dewa United dan misalnya di mana? Di Bali gitu ada. ya. Jadi maksud gue, ini kita harus tahu masalah umumnya adalah ternyata masalah kita yang paling besar tuh di talent pool. Di mana pemain berkualitas level timnas itu nggak banyak. Nah, apakah sekarang ini cuma terjadi di Indonesia? Enggak, Bur. Di negara yang sepak bolanya maju, hal ini juga biasa terjadi. Underperform maksud gue. Tapi kan pelatih timnas biasanya, coret aja. Gue tinggal kontak pemain lain yang lagi main di klub, yang lagi on fire, lagi bagus, meski caps timnasnya 0. Masuklah itu mereka, tapi biasanya yang lagi underperform nanti performnya naik lagi, di call lagi sama pelatih timnas. Kan gitu. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia, itu lagi pemainnya. Tanpa kita sadar lagi underperform, dibandingin terus. Dulu bisa kok, dulu waktu lawan ini oke kok, dulu kita menang kok. Sorry tuh gue juga mau bilang nih, kalau misalnya STY balik, dia pasti pusing ngeliat kualitas pemain yang dulu dia kagumi menurun gitu loh. Pasti dia,
menurun nih. Nah, jadi kesimpulannya gini. Jangan jadikan diaspora naturalisasi ini adalah backbone atau pondasi timnas. Kita tetap pakai mereka atau cari untuk pelengkap talent pool-nya. Kita harus tingkatin nih pembinaan usia muda, kompetisi usia muda dibenerin gitu loh. Jadi tiru. Kenapa Jepang bisa bagus misalnya? Nggak usah Jepang lah ya. Dulu kan kita Eropa, tapi kejauhan ke Jepang. Sekarang Jepang udah levelnya dunia loh menurut gua. Pembinaan dan kompetisi usia mudanya. Ke Uzbekistan deh. Yang sekarang jadi raja Asia di level kelompok usia apapun gitu. Ditiru apa yang dilakukan sama Uzbekistan. Kok bisa talent pool-nya banyak ya? Nah kita ini mau niru nggak? Kalau udah ngelihat, mau dijalanin nggak gitu? Sehingga talent pool kita 10-15 tahun lagi muncul. Kalau ada yang striker kurang, naturalisasi gitu. Bukan naturalisasi terus, mau sebanyak apa gitu maksud gue. Ini yang nggak nyampe kadang-kadang netizen gitu. Pikiran cuma, wah ini. Atau kepancing sama yang, sorry tuh saya kadang pandit juga nggak banyak yang bisa berpikir kayak begini gitu maksud gue. Itu masalahnya. Ini udah berapa menit gue ngomong. Aman lah. Aman. Kita kasih ruang buat Mas Edwin lah. Jadi kadang-kadang, aduh, ya kan Bip lu juga tahu sendiri. Yes. Bahwa, apalagi netizen kita ini males baca, males mikir. Apa yang mereka mau dengar seperti itu, ke-trigger, seneng, langsung masif gitu. Bola salju di sosmed, Bur. Tanpa paham esensi masalahnya apa. Itu maksud gue, ini yang masalah kita bersama bahwa kita nggak mau, memang hasilnya itu 10-15 tahun, Bib. Maksud gue gini, ketumnya udah nggak menjabat memang. Nggak se-impact langsung direct dengan naturalisasi gitu ya. Tapi kan maksud gue itu legasi loh. Itu nanti orang ingat di era siapa dia membenahi pembinaan ini. Nah itu dia. Itu maksud gue gitu. Setuju. Dan ada baiknya juga sempat ada omongan katanya ya harusnya ya ada sinergi antara PSSI dan Kemenpora nih. Nanti kalau misalnya memang ada pergantian ketum PSSI ya program-program yang pernah dibuat oleh kepemimpinan selanjutnya tuh yang memang linear ya dilanjutin, yang memang menghasilkan kayak pembinaan sepak bola usia dini seperti itu kan. Iya. Mas Labib gimana menilai ya omongan atau narasi dari beberapa pihak lah yang bilang ya pemain diaspora jadi penyebab timnas Indonesia berantakan gitu. Enggak sih. Kalau bicara pemain diaspora kan pemain memang bermain di atas lapangan. Memang secara hasil kita mendapatkan hasil yang ya bisa dibilang juga mengecewakan. Tapi kalau cuma menunjuk pemain-pemain diaspora, apalagi pemain yang dikatakan adalah pemain diaspora yang bermain di Liga Indonesia, menurut saya itu terlalu naif lah berbicara seperti itu. Karena banyak faktor kenapa kita bisa gagal. Karena kita kemarin juga mungkin salah satu halnya adalah mungkin John Hartman juga harus bertanggung jawab ya. Bukan dalam artian John Hartman bertanggung jawab dia harus angkat kaki gitu. Enggak di situ. Kita juga tahu John Hartman juga baru ditunjuk di awal tahun. Dan dia kemarin kita tahu memimpin 4 pertandingan uji coba FIFA Series 2, FIFA Matchday 2. Tetapi kita juga ingat dalam uji coba 4 pertandingan pemain yang dipakai berbeda banget dengan tim yang ada ketika AFF atau Asian Championship kemarin. Jadi menurut saya salah satu faktor besarnya adalah bagaimana gameplay dari seorang John Hartman ketika ia menukangi Indonesia, siapapun yang bermain bisa mengimplementasikannya. Jangan misalkan nanti ketika Kelvin Verdong, Justin Hapner, ataupun Joy Pelupesi nggak bisa bermain, pemain penggantinya seharusnya bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh seorang John Hartman. Itu yang sebenarnya terjadi gitu. Tetapi juga kita harus memberikan waktu juga buat John Hartman untuk dia membuktikan. Setelah ini kan ada FIFA Asian Cup ya. Di bulan September nanti, Oktober ketika, itu berarti dua fase FIFA Matchday dijadiin satu tuh, hampir sekitar 2 minggu. Itu menurut saya waktu yang tepat untuk John Hartman juga mengembalikan kepercayaan publik. Itu kesempatan juga buat John Hartman bisa memberikan trofi. Walaupun tadi saya juga sepakat sama Mas Edwin bahwa AFF Cup itu masih cukup bergengsi buat Indonesia karena kita belum pernah juara di situ. Kalah bahkan sama Malaysia yang udah dapat 1 kali. Jadi menurut saya yang mungkin lahir di era milenial juga sangat ingin mendapatkan trofi tersebut AFF, tapi nanti ada FIFA Asian Cup. Semoga John Hartman, menurut saya itu adalah salah satu faktor besar adalah bagaimana John Hartman bisa mencoba menukangi timnas Indonesia lebih baik lagi nanti ketika FIFA Asian Cup. Gimana caranya ya?
pemain-pemain yang nanti berseragam timnas Indonesia atau pemain-pemain yang diberikan kesempatan oleh John Hartman bisa tampil perform di kompetisi tersebut. Ini gue melanjutkan ya, Bur ya. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu worried sih FIFA ASEAN Cup itu karena pemain terbaik yang di Eropa kan balik ya. Iya, karena FIFA Matchday ya. Jadi Aegis bisa juga udah mulai latihan ya, udah Iya, pulih. Justin Hubner lagi outperform kemarin. jadi masih ada kekuatan yang memang bisa memboosting timnas kita. Malah feeling gue sih kita bagus lah, harusnya bisa juara gitu ya. Nah kalau soal John Hartman ini gue juga menambahkan bahwa memang dia tuh sempat dikritik sama beberapa jurnalis dan pengamat di Kanada soal plan B yang kadang-kadang nggak muncul ketika deadlock ya, situasinya deadlock. Itu yang dialami di Piala Dunia 2022 waktu khususnya lawan Kroasia. Nah itu betul-betul habis tuh dia tuh dikritik sama media Kanada. Nah kemarin kelihatan gitu. Jadi gue kan sudah baca itu terus gue coba lihat, aduh beneran nih kok kayak ada mentok gitu ya, deadlock. Ya? Iya, perubahan terlambat. Cuma kadang-kadang apa ya, gue suka mikir juga mungkin dia masih mau percaya pemain yang ini masih bisa buat perubahan, tapi ternyata tetap nggak jalan, dia ganti akhirnya terlambat. Gua rasa dia harus banyak belajar sih, karena di ASEAN itu ya meskipun banyak yang bilang itu piala ciki, cuma kalau di antara negara ASEAN itu ketemu, itu udah serius banget mainnya. Udah kayak niat banget gitu, Bib. Jadi ke Piala Dunia. pokoknya gimana caranya kita menang deh lawan Indonesia misalnya. Meskipun dia banyak naturalisasinya segala macam, dan ya akhirnya terjadi gitu kan. Ini maksud gue berharap dia belajar, dia bisa merubah gitu plan B-nya, game plan-nya. Karena kalau di FIFA ASEAN gue rasa nanti minim ujian. Nanti bahkan gue udah bilang kemarin, gue mau lihat lagi di next AFF-nya dengan pemain misalnya kayak kemarin lokal. Mudah-mudahan ada pemain yang muncul lagi di kompetisi ya sebagai pemain di talent pool yang baru yang berkualitas. Itu maksud gue sih, lebih ke situ. Dan kita tahu kan John Hartman jadi satu-satunya pelatih yang nggak dipecat nih ya. Meski gagal bawa timnas Indonesia lolos ke fase grup. Lolos dari fase grup Piala AFF maksudnya. Kita tahu kan pelatih-pelatih sebelumnya itu selalu dipecat kan, kayak Alfred Riedel di 2014 dipecat. Bima Sakti dipecat 2018, terus juga ada siapa? Di 2007 ada Peter Witt. Di 2012 tadi ada Neil Meijer kan. Sintayong juga di 2024. Jadi John Hartman jadi satu-satunya pelatih yang nggak dipecat nih. Karena kita tahu juga kan dia baru lah ya, baru Januari menjabat, dan ya kita sebagai fans timnas ya pengen lah ngasih kesempatan dia lagi untuk menjabat sebagai pelatih timnas. Nah tapi kalau misalnya ternyata nih di FIFA ASEAN Cup pun hasilnya ternyata nggak maksimal, misal nggak juara dan mainnya juga jauh dari harapan, padahal udah full tim kan. Kita lihat Aegis sudah balik latihan ke Sassuolo. Ole Romeni udah cetak gol dari divisi, terus juga Messilger sudah akhirnya latihan lagi ke FC20 kan setelah sempat berbulan-bulan, sempat satu tahun kan ada konflik lah antara dia dan manajemen. Nah, apakah FIFA ASEAN Cup bisa jadi tolak ukur John Hartman nih sebagai ya apa sih, kayak kita melihat ya dia memang pelatih yang cocok bagi timnas Indonesia gitu. Kalau ngelihat dari 4 friendly match FIFA series kemarin, memang gue kagum ya. Keraguan itu muncul ketika lawan Vietnam dan Singapura. Tapi menurut gue tetap layak dikasih kesempatan karena mungkin dia baru merasakan AFF itu seperti itu. Meskipun itu level yang paling seharusnya kita paling dekat ya untuk bisa juara. Karena kreativitas, inovasi, potensi melihat pemain di posisi yang bukan posisi aslinya, salah satu yang menurut gue cukup oke, John Hartman gitu ya. Dan itu kan kelihatan kan waktu bagaimana begitu cair main oleh Romeni bisa jadi nomor 10 atau Beckham masuk ke inverted atau seperti apa itu cair gitu. Terus bagaimana dia taruh Jordi Amat, Kevin Verdong di posisi tengah, ternyata jalan kan gitu. Itu banyak-banyak hal yang harus kita nilai. Tapi menurut gua mungkin nanti judgment day-nya itu di AFF berikutnya. 2028 berarti ya? Iya, itu di AFF berikutnya menurut gua. Karena disitulah gua mau lihat lagi dia belajar nggak dari situasi kemarin, dan mudah-mudahan dia nggak panggil lagi pemain dari luar. Jadi biar dia, gue mau dia improve-nya gimana gitu. Biar full lokal lagi. Gue mau tahu dia seperti apa memanfaatkan pemain yang full lokal ini. Gitu. Jadi bukan judgment day-nya bukan di Piala Asia berarti Mas itu? Piala Asia sekarang gini loh. Banyak yang bilang kita zaman si ini di Piala Asia tembus 16 besar. 16 besar. Untuk berapa kali? Kita tuh harus tahu juga situasi
lawan beda, pemainnya mungkin juga dalam performa yang berbeda gitu. Kemudian apa ya, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak bisa disamakan menurut gua. Dan tim lain itu kan berkembang juga, gitu. Jadi apalagi sekarang grupnya kan lumayan berat. Yes, betul. Tinggal kita lihat, tinggal kita lihat cara mainnya sebenarnya sih. Ya ini gue bukan mau bela siapa-siapa, ini harus tahu betul bahwa situasi di match satu, di match lain, match berikutnya itu selalu berbeda dan pelatih sudah juga tahu itu, makanya dia dituntut adaptasi. Jadi inilah susahnya jadi pelatih, cuma maksud gue kalau di AFF nanti gagal, udah selesai. 2028 berarti. 2028. Gimana Mas Labib soal apa? Soal Masa depan John Hartman. masa depan John Hartman. Baru 7 bulan langsung 7 bulan. berbicara Ya, masa depan terlalu John Hartman. cepet sebenarnya. Iya, terlalu cepat. Memang John Hartman ini ya gimana pun AFF Cup atau Asian Championship itu marwahnya timnas Indonesia ya. Memang regional, kita belum pernah juara. Kemarin ya kalau mungkin kita lolos ke semifinal ataupun final tapi nggak juara mungkin masih agak sedikit anginnya nggak begitu kencang kayak sekarang. Ini pasti anginnya kencang ketika besok FIFA Asian Cup. Nanti ada pemain-pemain JIZ, Emil Audero, Martin Pas, dan Dan James bergabung. Pasti kan harapannya bisa juara ya. Tapi memang kalau bicara Judgment Day, sepakat juga sama Bung Edwin, mungkin nggak saat ini atau beberapa bulan ke depan, walaupun kalaupun nanti nggak menjadi juara di Asian Cup ataupun di ASEAN 2027 kita nggak menjadi nggak perform lah bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita bicara juara terlalu jauh ya kalau di Asian Cup ya. Kita main di knockout 8 besar aja kita udah bagus banget ya. Udah keren banget. Tetapi mungkin anginnya akan lebih kencang lagi Mas Bur. Apalagi kan sebenarnya kalau kita lihat kontraknya Coach John Hartman itu kan sampai 2028 ya. Sampai sebelum kualifikasi Piala Dunia 2030. Kayaknya sih udah mulai Kayaknya harusnya udah harusnya di akhir 2027 tuh udah mulai ya. Nah itu, pokoknya sebelum kualifikasi Piala Dunia 2030 kan. Nah kita akan melihat turnamen-turnamen ke depan, ada 2 turnamen lagi. Mungkin memang tidak akan dipecat atau tidak mendapatkan surat peringatan dari federasi, tetapi anginnya netizen kan ini lebih kencang kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang mungkin federasi bisa berpikir karena mungkin netizen udah merongrong ingin John Hartman di kick atau sebagainya, pasti bisa berbahaya untuk karir John Hartman ke depan. Tetapi sangat amat disayangkan kalau memang harus berakhir setelah Asian Cup 2027 nanti. Awal, ya. Masih 1 tahun berarti John Hartman. Tepat 1 tahun. Tepat 1 tahun melatih timnas Indonesia. Menurut saya ada baiknya dikasih satu kompetisi yang isinya bukan pemain-pemain yang lagi bermain di Eropa, tapi pemain-pemain yang kayak kemarin lagi di AFF Cup 2026, pemain-pemain yang banyak bermain di Super League. Karena itulah tes yang paling terlihat ketika apakah John Hartman memang pelatih yang cukup bisa membawa Indonesia berprestasi atau tidak. Jadi Bur, kalau nggak salah tahun lalu ya, atau gue lupa apa 2 tahun lalu, itu sebenarnya gue sering posting soal, karena gini, waktu kita tembus semifinal Piala Asia U23 2024 ya. Itu kan euforianya luar biasa ya. Terus ada beberapa pandit, sorry gue harus ngomong juga karena ini adalah tanggung jawab moral gue untuk mengedukasi gitu ya. Yang bilang kemudian jadi masif. Jadi kalimatnya gini, masa depan timnas kita cerah katanya. Karena misalnya Rafa Strijk masih muda, Justin Hapner, Marcelino, dan mungkin mereka nanti di 2030 katanya semakin akan lebih matang, bisa bawa kita ke Piala Dunia. Nah, waktu itu gue kritik, gue protes gini, ini logika umum, bukan logika sepak bola. Karena lu bilang masa depan timnas yang cerah bukan dari rataan usia. Itu kayaknya nggak nyampe tuh. Mereka nggak nyampe. Tapi apa yang gue ngomong tuh sekarang kebukti semua. Jadi memang masa depan timnas yang cerah itu bukan ditentukan dari usianya. Tapi dari seberapa banyak pemain berkualitas yang lu punya dari di setiap tim kelompok usia gitu loh. Karena sekali lagi, sehebat apapun dan seberapa muda usia pemain, pasti ada masa di mana mereka performanya menurun. Kalau lu nggak punya penggantinya, lu akan ke situ-situ lagi, manggil lagi, dan timnasnya akan jeblok gitu. Drop lagi. Ini maksud gue. Nah, sekarang terbukti, gue mau ngomong lagi. Berarti yang mengatasnamakan dirinya pandit ketika ngomong gini, sorry to say, maksud gue, ya lu pemain sepak bolanya belum luas gitu. Ini maksud gue yang harus dipahami. Contohnya mungkin saat itu, kita nggak ada yang berpikir mungkin Marcelino bisa cedera parah saat ini kan. Mungkin ketika saat itu perform di U23, perform di senior, ngacak-ngacak Arab Saudi. Sekarang Rafa Strijk kemana?
Di Dewa United bahkan nggak mencetak gol Nah, kemarin di itu Super dia. League. Marcelino kalau masih dipaksa terus di luar nggak dapat jam main, lama-lama hilang. Hilang. Golden sayang touch-nya banget. hilang, Iya. betul. Makanya Hilang sekarang gitu. kan kencang rumornya mau ke Super League ya. Kita nggak tahu. Karena kontraknya di Oxford udah habis Iya, kan. gue berharap dia agentnya atau dia bisa dibantu main tetap di luar, Iya. di J-League kah, di mana kah, Thailand lah atau di minimal ya. iya, atau di klub-klub Eropa Timur kan diusahakan dulu. Tapi kalau nggak ada yang mau juga, aduh repot gitu. Tapi pemain-pemain Indonesia sebenarnya cukup seksi, Mas Edwin, untuk bermain di Thai League One. Kita lihat Iya, contohnya ketika Arhan dan juga Asnawi ke sana, Iya. klub yang didapatkan bukan eranya Yanto Bastan yang cuma main di PT Pracuap Iya. atau Ryuji waktu itu di PTT Rayong, tapi Di Big papan Four-nya atas, Thai League Thailand, One, iya. Betul, yang main betul. di ACL Elite. Iya. Ya kalau dia bisa memang main di sana di liga teratas Thailand ya oke juga. Gitu loh. Sementara ya kalau kita lihat usia muda kita di usia 12 tahun, 13 tahun itu kita nggak kalah loh sama seluruh dunia. Yes. Kita sering juara di Gotia Iya, gitu. Gotia, Tapi sering begitu udah 14, 15 ke atas, wadah kompetisinya kan kurang nih. Iya. Akhirnya hilang mereka. Hilang, benar. Padahal kalau kita itu niat bikin benerin semua kompetisinya, talent pool kita bisa lebih banyak dari di negara maju. Iya, karena jumlah penduduk kita banyak kan. Iya. Terus kan netizen suka gini, udah nggak usah lah, ambil aja yang dari luar. Ini pemain kita mentalnya jelek gini-gini. Maksud gua gini loh, iya kenapa outputnya begitu dipelajarin. Penyebabnya apa? Kenapa pemain kita outputnya keluarnya nggak sesuai ekspektasi? Itu dipelajarin, dibenahin gitu loh, dicari tahu nggak masalahnya. Kenapa diaspora bagus? Kenapa di level usia muda mereka bagus? Mungkin infrastruktur, mungkin metodologi, pelatih usia mudanya bagus gitu kan. Itu dipelajarin dong. Kita niat nggak sih benerin kan maksud gua gitu. Ini sorry tuh saya fundamental loh ini. Pembinaan usia muda itu adalah masa depan timnas. Dah, itu poinnya. Dan kita tahu nih Mas Edwin dan Mas Labib, Sekjen PSSI, Bang Yunus Nusi baru saja ngomong katanya dia khawatir pemain timnas nggak mau lagi nih main di skuad Garuda katanya. Ini udah rame ya, omongannya udah rame. Dia khawatirnya itu muncul karena adanya cyberbullying lah bisa dibilang di media sosial. Ada banyak netizen yang nyerang pemain-pemain timnas. Resiko besar Nah, memang. resiko. Dan ironisnya nih yang diserang bukan cuma pemain tapi juga keluarga kan, bahkan Iya, itulah. istrinya, Ya, itu. bahkan anaknya, itu sangat disayangkan kan. Karena kita tahu kan penyerangan atau cyberbullying di media sosial sangat besar di Indonesia. Iya, sangat khususnya masif. pada pemain-pemain timnas setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal. Nah, Mas Labib dan Mas Edwin melihat hal ini seperti apa nih? Ya kalau melihat apa yang terjadi ketika Indonesia gagal atau Indonesia kalah tuh pasti masif banget nih hal-hal seperti ini. Kalau saya melihat sih seharusnya pemain sih nggak perlu khawatir ya hal-hal seperti ini, karena sebenarnya juga ketika pemain mungkin merasa udah berlebihan, apalagi udah menyerang akun keluarga, itu kan sebenarnya bisa dilaporkan kan. Sebenarnya satu orang aja dilaporin, Rame udah itu. udah semuanya langsung Nggak stop. ada yang berani. Nggak ada yang berani. Sebenarnya kadang-kadang pemain Indonesia ini merasa ketika mereka diserang, mereka tersudut, ya udah mereka pasrah aja, terima aja. Sebenarnya cara satu-satunya kan kita tahu, Mas Edwin juga tahu kita punya APPI ya, mungkin bisa dilaporin atau pemain-pemain lokal kita bisa ke sana gitu, ke Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Dan menurut gua sebenarnya pemain Indonesia nggak perlu takut dengan hal-hal tersebut, itu kan bagian dari resiko. Tetapi kalau memang udah dianggap berlebihan, langsung laporin, satu orang aja ketangkep, bikin permintaan maaf, itu dijamin kolom komentar langsung bersih gitu. Itu banyak kok pemain-pemain yang berani speak up. Mungkin memang ini juga harus ada bantuan dari federasi, bantuan juga dari klub-klub, bahwa para pemain nggak perlu takut. Apa hasil di pertandingan kan memang cuma menang dan kalah. Dan seharusnya juga kita mengedukasi kepada supporter juga, jangan melakukan hal-hal di luar nalar lah. Selayaknya supporter Indonesia aja, kalau kita menang kita bersuka cita, kalau kalah ya udah kita nikmatin aja kekalahan itu. Cuma kan kadang-kadang supporter Indonesia yang kita juga nggak tahu siapa yang nyerang. Bahkan ada beberapa kalau saya melihat di kasus di klub-klub gitu, ternyata ketika ketangkap usianya masih under 17 tahun, anak-anak kecil masih anak-anak 14, 15, 16 masih mencari jati diri. Seharusnya pertama kita nggak perlu takut pemain Indonesia, yang kedua klub dan juga federasi melindungi pemain-pemain tersebut. Setuju banget. Dan kita tahu kan juga ada pernah Hoki Caraka waktu itu kena serang, dia langsung lapor, Iya. kelar kan langsung kan? Andri Tani juga Andri Tani pernah juga kan? satu orang langsung kena sikat sama Andri Tani. Setelah itu nggak ada, nggak ada lagi. kolom komentar bertahun-tahun. Ya itu tadi yang gue bilang sih, Bur. Kita ini masalahnya besar ya. Masalah strata sosial nggak merata.
pendidikan juga nggak merata. Nah tadi kan gue bilang tuh, masalah utama kita adalah salah satunya adalah males baca, males mikir. Kalau fans itu sebenarnya punya pemahaman sepak bola yang baik, gue rasa mereka nggak akan membuli sih. Jadi ini masalah kita. Jadi gini, bedanya fans kita sama di negara yang maju, militansinya sama, tapi tingkat pendidikannya kadang berbeda. Gitu. Ya, itu yang maksud gue sekarang memang PR besar untuk semua aspek ekosistem sepak bola untuk bisa mengedukasi bahwa apa sih masalah utama sepak bola kita gitu. Jangan cuma, itu kan berarti mikirnya simpel aja, kalah menang gitu. Kalau kalah hujat, kalau menang hore-hore gitu. Nah ini yang menurut gue agak sayangkan. Makanya dari kita ini, maksud gue kita berkewajiban moral untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Termasuk yang mengatasnamakan dirinya pengamat dan pandit itu harus menyampaikan sesuatu yang baik dan benar agar dipahami supporter gitu. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Itu. Dan ini Mas Edwin dan Mas Labib, kita geser nih ke Persib Bandung nih. Ya. Kita tahu kan kemarin Persib Bandung sempat masuk FIFA Transfer Ban List lah ya, FIFA Ban Transfer List. Karena ada sengketa soal kompensasi ketika menunggak Robert Albert. Kontraknya Robert Albert ketika dia kan bilangnya bukan dipecat, dia mengundurkan diri ya. Nah, tapi kan Persib Bandung cepat banget nyelesain nih. Ketika FIFA Ban Transfer itu turun misal di Senin malam, Selasa malamnya tuh udah clear tuh, udah nggak ada nama Persib Bandung. 1-2 hari doang lah. 1-2 hari, cepet banget lah. Ini kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang Persib Bandung tanggap lah ya atas kasus ini. Tapi kan sangat yang agak disayangkan, kenapa baru dibayarkan ketika kasus ini baru masuk. Baru kena blow up gitu kena ya. blow up. Karena kan ya kita tahu kan akhirnya di blow up di FIFA kan, FIFA juga ngeluarin dokumennya. Ini Robert Albert juga speak up ya? Speak up ya kan, dan Robert Albert juga bilang dia ketika isu ini muncul langsung diserang kan sama oknum lah, diserang katanya. Tapi kan dia beri pembelaan, ya wajar lah gue speak up, ini kan hak gue gitu kan. Dan dia bilang juga sempat ketemu sama manajemennya sekarang kan dengan Kang Adit dan kawan-kawan kan, dan akhirnya ya dia sempat ya dalam tanda kutip rada kecewa lah karena dari periode Maret sampai Desember 2025 tuh nggak sempat dibayarkan lah, makanya dibawa ke FIFA, tapi akhirnya setelah dibawa ke FIFA langsung clear lah. Nah ini yang jadi pertanyaan, kira-kira apa sih yang bikin Persib Bandung tuh kayak menunda-nunda buat bayar kompensasi ini? Padahal kalau kita pribadi mungkin paham, ya duit segitu mah bagi Persib receh lah gitu. Iya. Gimana Mas? Mungkin ada miskom ya. Atau ada skala prioritas yang mungkin dianggap manajemen. Mungkin ya, gue bukan menuduh manajemen, tapi di tengah bagaimana gejolak kesibukannya manajemen Persib meningkatkan kualitas tim, transfer, kemudian mungkin juga miskomnya dengan komunikasi dengan Rene Albert dianggap mungkin sudah selesai tapi ternyata belum, ada miss angka, itu bisa saja terjadi. Memang betul, gue menyayangkan kenapa justru sudah terblow up baru lu beresin gitu. Tetap ini nggak boleh terjadi karena gue punya pengalaman nih Bur. Jadi gue punya teman salah satu pelatih di klub waktu era Liga 1. Maksud gue gini, memang lu harus betul-betul hargai kontrak gitu. Karena kontrak itulah acuan dari individu yang bisa melaporkan ke FIFA. Selama kontrak lu kuat, kadang-kadang kan beritanya mundur, tapi kadang-kadang itu pemecatan secara halus biasanya. Diminta mundur. Cuma kalau memang dia kuat, punya kontrak itu dia bisa bawa, sebelum dia bawa dia mau selesaikan dulu, tapi nggak dianggap sebagai sesuatu yang prioritas, ini bahaya. Karena Bur, biasanya dari yang gue dengar, kalau sudah laporan masuk ke FIFA, hampir pasti FIFA support individunya loh. Dan itu sudah terkenal di Indonesia, beberapa memang kasusnya memang biasanya haknya tidak diberikan gitu. Ada sih beberapa klub gue lihat masih ngeyel gitu ya, dia bawa ke CAS, Pengadilan Olahraga CAS. Tapi di CAS kalah juga biasanya. Dan dia harus bayar lagi loh di CAS. Kayak Persib kan Luis Milla ya, sempat Milla. ke CAS kan. Jadi memang juga. Ini sebuah pelajaran yang penting untuk menghargai kontrak dan betul-betul detail lah, bikin kontrak sedetail mungkin karena kadang-kadang mungkin klub mau kalau ada persyaratan di klausul, lu kalah berapa kali lu harus mundur. Cuma kadang pintar juga nih lawyernya si pelatih yang menyusun draft kontrak itu juga kalaupun sampai begitu minimal ada kompensasi tertentu. Nah ini yang harus betul-betul dipikirkan sih. Gimana Mas? Iya, kalau masalah apa yang terjadi dengan Persib Bandung kan sebenarnya betul itu masalah receh ya. Untuk klub Persib Bandung mah
gampang banget sebenarnya nyelesain masalah itu. Tetapi yang amat disayangkan kalau gue pribadi nggak Persib Bandung aja, beberapa klub-klub juga yang sebenarnya punya finansial yang kuat itu kenapa hal-hal tersebut tuh kejadian. Apalagi kalau misalnya mengenai pemain-pemain atau pelatih asing gitu. Kalau pemain lokal tuh masih bisa dikondisikan lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau pemain atau pelatih asing kan Udah agak sulit. Mereka pasti Mainnya udah ke FIFA itu. mainnya udah ke FIFA. Kita ngadu ke CAS juga kita tambah salah, tambah kalah gitu. Keluar biaya lagi gitu. Seharusnya sih hal-hal kayak gini juga menjadi concern buat semua klub, siapapun klubnya jangan sampai terjadi. Jangankan klub-klub yang finansialnya kuat kayak Persija, Persib Bandung, lalu juga Dewa, Borneo dan sebagainya, tapi klub-klub yang berada di Super League itu harus punya concern yang sama baiknya terhadap draft kontrak terhadap semua stakeholder, pemain dan pelatih. Terutama pemain pelatih, terutama pelatih yang dipecat. Karena biasanya kalau dipecat kan ada fee kompensasinya. Itu yang harus diselesaikan. Karena kemarin ketika Rene Robert Albert cabut dari Persib Bandung kan itu berarti era sebelum Luis Mia kan. Iya, benar. Dan Persib mau menyelesaikan sisa atau membayar fee kompensasinya itu kalau tidak salah ada 9 plus 2 bulan ya. 225 juta dikali 8 bulan dan berapa ratus juta dikali 2 bulan gitu. Seharusnya itu juga diperhatikan oleh klub-klub. Tetapi semoga hal-hal kayak gini juga menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Persib Bandung tapi semua klub-klub. Jangan sampai ada hal seperti ini lagi. Kita kalau lihat FIFA Band, Mas Edwin kan masih banyak yang nama klub-klub Indonesia. Banyak banget. Itu udah jadi omongan. Jadi gue pernah ngomong sama lawyer ya. Lawyer yang biasa ngurus itu di FIFA. Dia bilang udah terkenal negara lu. Punya masalah kayak gini. Jadi kalau udah nyampe FIFA, udah hampir pasti kalah deh klubnya. Mendingan bayar aja Selama gitu. lu bisa nunjukin bukti kontrak ya. Oh udah susah tuh. Gitu. Ini jadi pembelajaran buat semua ya. Apalagi sayang banget Persib Bandung cuma 2 hari selesai daripada namanya ada di FIFA Band kan. Menurut gua itu aib banget buat Persib Bandung gitu. Bener. Sayang banget gitu klub sebesar Persib Bandung harus punya ada namanya di list band gitu. Jadi kayak setara PSBS Biak gitu kan. Masa Persib Bandung disamain sama PSBS Biak, sama Kalteng Putra gitu. Supporter lawan kan kepancing tuh kan. Jadi tiba-tiba selesai. Tiba-tiba udah selesai nggak bisa ngeledek lagi. Jadi cuma buat ngerame-ramein timeline doang, sayang banget jadinya. Maksudnya kayak tadi Mas Edin bilang supporter lawan kepancing cuma buat panas-panasin timeline, sayang banget kayak gitu. Di satu sisi gue salut lah ya, gercep manajemen Persib. Cuma ya jangan muncul lagi gitu kalau ada masalah gitu. Jangan klub-klub lain juga tuh, jangan sampai gitu. Daisuke 1 juga sempat kan sebelum Piala Dunia kemarin. Daisuke 1 agak lama tuh. Agak lama. Sekitar mungkin dipelajarin juga draft kontraknya. Sebelumnya ada Luis Mia. Seharusnya tim sebesar Persib yang levelnya di Persib tuh jangan sampai kejadian kayak gitu. Setuju. Ini kita bicara Persib Bandung nih memang sedang berkaca untuk menuju level Asia. Kan di tanggal 31 Agustus akan menghadapi Manila Leaguer ya. Betul, di ajang playoff ACL 2 kan ini jadi penentuan Persib Bandung akan lolos atau enggak nih ke fase gugur ACL 2 kan. Nah, sebelum lawan Manila Leaguer nih di tanggal 18 Agustus kita tahu ada drawing ya. Drawing ACL 2 fase grup. Dan kalau Persib menang Manila Leaguer nanti otomatis bakal main di fase grup itu kan. Di drawing nanti tuh kita tahu di pot 1 aja ada Gangwon FC. Oh, masuk pot 4 ya? Nah, Persib masuk pot 4 karena dari playoff kan. Jadi walaupun lu juara Super League tapi kalau karena status lu ikut playoff ya otomatis masuk pot 4 tuh. Betul. Pot 4 bareng Tapinas Rovers, Taipo. Ini nggak bakal ketemu-temu nih. Phnom Crown. Jadi mereka nggak bakal ketemu di satu grup karena berada di pot yang sama. Yang kita tahu di pot 1 ada Gangwon FC dari Korea, ada FC Seoul dari Korea juga. Melvia Zalsida. Machida Zelvia. Machida Zelvia, runner up ACL Elite musim lalu yang kalah sama Al Ahly di final. Kita udah bayangan kita betapa kuatnya nih klub nih. Karena bisa masuk final ACL Elite kan bukan tim sembarangan kan. Terus satu lagi ada Adelaide United nih dari Australia. Kalah lawan Chong Hanoi di playoff ACL Elite kan beberapa hari lalu. Sedangkan di pot 2 ada BG Pathum, klub Thailand, ada Shanghai Shenhua, ada Melbourne Victory, sama Kuching City Malaysia. Nah, ini kan kalau melihat dari deretan lawan ini, Persib berarti nggak bisa mengulangi musim lalu. Musim lalu kan full ASEAN tuh grupnya tuh. Ada Bangkok, ada Lion City, ada Selangor. Nah, kita tahu di pot 1 kan nggak ada tim ASEAN nih. Berarti otomatis Persib bakal menghadapi salah satu tim Asia Timur. Tim Asia Timur atau seminimal-minimal lawan tim Australia tuh. Gua sih harapannya lawan Australia aja kan lebih realistis buat menang sih. Bahkan ada Kuching City di pot 2 di pot 2 itu kan. Perbandingannya kan 1:4 ya. Berarti ini kalau bisa ketemu Kuching City hoki banget. Hoki banget. Tapi kalau nggak ketemu Kuching City udah ditunggu
Shanghai Begi Patung, Shenhua, Shanghai. Begi sama Melbourne Victory. Kita tahu juga tandang ke Cina kan nggak pernah mudah kan. Iya. Kalau Bahkan Brazil- ketemu Zheng Xiang waktu itu kalah ya. kalah 1-0 kan, Iya. yang belum diraih Bonevo tuh nggak salah. Iya. Nah di pot 3 tuh ada, gue sih berharap pot 3 tuh lawan Sverieng. Karena dengan Kamboja ya. Kamboja, dengan lawan-lawan yang kayak gini kayak peluang Persib untuk lolos ke 16 besar jadi terbuka. Yang kita harapannya Persib menang dulu lawan Lidiger, nanti di fase grup. Kalau gue sih Milih berharap lah. bisa milih. Kalau bisa milih gue pengen lawan Adelaide United, lawan kedua siapa? Kucing City. Kucing. Sama Sverieng kalau gue pribadi. Nah Mas Edwin sama Tapi Bang Apik gini, ya kita kan nggak bisa milih ya. Yes. Lawan Manila Diger menurut gue lolos. Lolos. Cuma ini bagus loh buat Persib. Maksud gue gini, oke lah mereka fokus beli pemain untuk di Asia, tapi ternyata lawannya kan kuat-kuat. Bagus. Lolos syukur, kalau nggak maksud gue, kalaupun nggak lolos itu menjadi sebuah cerminan bahwa memang kualitas kita tuh harus ditingkatkan lagi. Which is oke juga nggak masalah karena kalau Persib itu tersingkir nanti, misal gitu ya nggak lolos ke fase gugur, dia lebih kuat loh di Super League. Iya. Ya, pasti, dengan pasti. materi pemain yang Kayak sekarang ya. dia sudah teruji di Asia, kayak musim lalu lah. Iya, Begitu dia tersingkir, Dari Ratchaburi. Dari tiba-tiba ngebut langsung kan. Iya. Maksud gue nggak apa-apa karena toh Persib juga secara manajemen gue lihat memang berusaha meningkatkan kualitas timnya dan itu bagus sebenarnya buat klub yang mewakili kita untuk bisa terus menatap supaya koefisien liga kita meningkat. Karena selama ini, kenapa kita bisa menurun? Kenapa banyak netizen yang, liga apa sih orang masih di bawah Kamboja? Memang dulu itu klub-klub nggak niat ikut Iya. di AFC Cup ya bahasanya itu. Asia. Padahal itu jadi indikator penentuan peringkat. Betul lah, Iya. tapi kan sekarang nih yang lolos ini sudah mulai niat. Iya, Jadi kita berharap, bahkan kita naik 5 peringkat ya. Iya, Nah, sekarang dari udah 25 ke 20. Ke 20. Iya. Nah, ini nih netizen maksud gue Iya. pahami nih. Kita tuh bukannya klub-klub itu malas bersaing karena ongkosnya nambah, Besar. kosnya nambah, malah pernah ada ini loh. Pernah ada, gue lupa klub apa yang nurunin cadangan, tapi dia lebih memilih untuk fokus di Piala Presiden. Iya, Ada yang Bali begitu. United Bali dan United. Persija di Piala Presiden 2018. Ada yang ngomong nih. Nah, Dua-duanya main di final. Persija waktu itu lawan Johor Iya, Darul Ta'zim. karena ngincer hadiahnya Hadiah juga. Piala Presiden saat itu. Jadi dua-duanya pakai pemain cadangan pas dibantai main di kan? kompetisi Asia. Dibantai sama JDT. Pas main di Sultan Johor Ibrahim. kalah 3-0. Itu dia, maksud gue sekarang prioritasnya kan berubah. Jadi klub-klub tuh udah sadar dan ini berpengaruh ke koefisien liga kita. Gue sih berharap ini jadi ekosistem yang sehat lah gitu. Kan ini juga I-League memang bikin 11 pemain asing itu memang untuk salah satunya tujuannya ini. Iya, di Asia. Meskipun gue kan kadang ngobrol juga sama Asep, gue bilang lu pikirin tuh kalau gue sih paham ya bahwa liga profesional itu nggak dibatasi jumlah pemain asing. Lu mau 20 ya bebas-bebas aja kan. Pakai aja. Cuma lu pikirin youth-nya sudah jalan terorganisir belum? Karena ini pengaruh nanti karena sekarang kekurangan striker lokal gitu maksud gue untuk ke timnas gitu maksud gue. Jadi ini harus dipikirin sangkut pautnya gitu loh. Cuma mereka udah oke, ya ini kok kita udah mikirin semua kok itu ini. Cuma kan skala prioritas apa, ya gue paham lah gitu. Tapi kalau untuk peluang lolos ke 16 besar, Mas Edwin berarti Agak berat di Agak undiannya. Maksudnya di grup ya. di grup. Untuk lolos itu agak berat meskipun ada peluang ya. peluang. Karena sekarang jujur aja yang dibeli Persib pemain asingnya itu jauh juga berkualitasnya nambah kok Iya, dibanding ketimbang musim musim lalu. lalu. Setuju banget. Nambah sebenarnya. Kecuali hilangnya Barba aja. Iya, gitu. Barba ini penting banget sih, fundamental. Krusial Kemarin banget sih. lawan Juventus nonton dia main di Palermo 30 menit. digocek ke Markadios milik ya. Iya. Tapi ya levelnya dia memang ada di situ Iya, gitu. benar, Memang kalau melihat Persib Bandung tadi kan Mas Bur melihat bahwa pengennya ketemu Adelaide. Tapi agak sepakat sama Mas Edwin bahwa coba Persib Bandung lawan tim-tim besar kayak Shanghai Shenhua atau Melbourne Victory dari pot B, pot A-nya ketemu Gangwon. Ini akan sedikit banyak mengupgrade kualitas Persib Bandung. Apalagi juga kan kalau kita tahu Persib Bandung ini dan Borneo ini ada privilege di I-League Cup yang dimana mereka bisa bermain sejak babak perempat final. Jadi menurut saya coba dimaksimalin, siapapun lawannya harus dihadapin karena akan sulit kalau berharap pada hasil undian atau hasil drawing gitu. Tapi siapapun menurut saya tim Persib Bandung
sudah sangat siap. Apalagi saat ini kan punya 12 pemain asing ya. Dengan kehadiran Daniel Loncar terakhir kemarin, entah siapa yang di-kick atau ternyata semuanya dipertahankan. Karena ketika main di Asia kan semua-muanya bisa dimainkan. Karena ingat, Persib nggak main di ACL tuh aja, tapi main di ASEAN Club Championship juga. Jadi mungkin ada konsentrasi yang coba dibagi oleh Persib Bandung, ada porsi yang coba dibagi oleh Persib Bandung ketika bermain di 2 kompetisi Asia dan satunya lagi kompetisi Asia Tenggara. Tapi kalau target ideal apa Mas Edwin dan Mas Labib nih? Di Target Shopee ideal Cup di menurut gua. ACL 2. Kalau di ACL 2 kira-kira kita tahu musim lalu di 16 besar. Realistis nggak Persib Bandung kalau menargetkan hal yang lebih besar gitu, misal lolos ke perempat final, ya. semifinal, karena kita tahu juga tim-tim Asia Tenggara kan di ACL 2 punya histori kan. Sebenarnya kan mereka sendiri menargetkan 1 step lebih baik dari musim lalu, Bu. Kemarin kan Final manajemen udah minimal ngomong ya. Iya, berarti 8 besar ya? Pembeliannya kan udah beda gitu. Paling yang tadi 12 pemain asing itu kayaknya si Labib pusing karena pemain idolanya Ramon Tangke. Agak jadi sering digosip sekarang. Bener. Lagi digosipin nih. Lagi cedera katanya. Lagi cedera. Makanya nggak ikut tesnya di Bali itu menepi dia, Lucho sama siapa satu lagi. Kayak 3 orang deh. 3 orang dia nggak dateng ya? Sama Berginho lupa. Oh, Berginho 1 Ya, bulan. Iya, Berginho. bener kan. Tapi Berginho masih oke lah. Oh, Berginho jago Oke. banget. Itu motornya Persib di putaran kedua musim lalu itu. Lucho bahkan di Piala Presiden juga bagus. Bagus, ya. Dan itu belum fit loh. Iya, makanya. Jadi ada beberapa pemain yang gue lihat belum fit, tapi mainnya gokil kayak Gakuto tuh. Kuto. Wah, Simple itu. banget mainnya, keren. Mutombo juga lumayan. Mutombo oke. makin kesini makin bagus Makin kan? bagus. Kemarin cuma awal-awal adaptasi lah, kelihatan Iya. banget adaptasinya. Tapi ketika udah lewatin fase semifinal final, udah kelihatan Udah beda, kelasnya. makin gacor Memang ya. di Racaburi kan dia jadi Racaburi, salah satu jadi andalan. back andalannya Racaburi. Iya, sementara Loncar itu kalau gue baca profilnya memang ball playing defender yang build up-nya bagus. Jadi kayaknya Persib ini masih agak susah move on dari Barba, cari tipikal begitu. Cuma secara fisik lebih kuat gue lihat gitu. Nah, tinggal bagaimana adaptasinya cepet nggak gitu. Bener-bener. Dan dia juga punya aerial threat yang kuat tuh katanya kalau gue baca-baca statistik. Iya, ya. betul. Loncar ya. Loncar sih. Kayaknya duetnya dengan Mutombo bakal jadi duet yang Asia tuh, duet Asia tuh. yes. bener. Tapi ada Matrikardi juga kan yang sangat baik Iya, juga. kan kadang-kadang gini, Bib, lu weekday main nih. Iya. Lawannya misalnya kuat gitu ya. Oke lah, Mutombo, Loncar. Jumat Sabtu Super League. Mungkin Matrikardi Julius Caesar. Kalau di sini lagi capek gitu kan. Nah, itu kan bisa begitu. Saking gilanya Persib tuh pemainnya, saking Karena kuatnya. Persib Bandung tuh udah pasti akan bermain sekitar 50 game. Iya. Super League kan 34. Kalau misalnya sama Nah, itu. ACL tuh 7 tuh sampai akhir. ACC 5 di grup. Belum I-League Cup. I-League Cup perempat final, at least home away udah 2 tuh. Iya, Yang 50 plus kalau 50 plus. jadwal ataupun stepnya lancar ya bisa lebih dari 50 game. Padat lah untuk saat Dan musim. jadwal itu gue dengar dari yang kan ada kawan di dalam ya yang bikin jadwal. Kadang gue suka nelpon, gimana jadwal musim depan? Wah, padat Mas katanya. Ini benar-benar klub harus pinter-pinter katanya. Karena banyak keselip FIFA Matchday juga. Iya, itu Jadi ribet banget. ada satu momen mungkin bisa 4 hari sekali tuh. Iya. Gitu. Bahkan ada di salah satu postingan Boboto tuh kayak dia udah ngebacain nih jadwal Persib. Bahkan di bulan Mei 2027, di bulan Mei kan udah di penghujung musim ya. Iya. Persib kemungkinan masih main 9 kali dalam sebulan. Iya, padat banget Itu kok. padat banget kan. Karena kemarin juga yang FIFA Matchday besok yang ASEAN Cup aja itu klub-klub libur 1 bulan jatuhnya tuh Mas. Hampir 1 bulan. iya. 18 September sampai baru main lagi 10 Makanya di Oktober. bulan-bulan lain agak dipres kan. Agak Dipres. dipres. Jadi Hampir PT-PT 1 bulan nih. libur. Iya, benar-benar. Tapi kalau soal Persib gimana di ACL 2 Mas Beb? Kansnya nih. Kansnya seharusnya dengan dia mendatangkan Ragnar, Sandy Walsh dan pemain-pemain lainnya, yang pemain-pemain yang punya nama besar ya di klubnya sebelumnya, seharusnya sih punya target untuk sedikit lebih baik dibandingkan musim lalu. Itu adalah target yang sangat ideal dan realistis. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya akan bisa bicara lebih banyak ketika nanti selesai undian dan setelah melawan Manila Dodgers. Iya. Tapi kalau melihat sekarang dengan apa yang dimiliki oleh Persib Bandung, kayaknya untuk lolos ke fase knockout dulu targetnya. Targetnya itu. Karena nanti Shopee bisa Cup. menaikkan Kalau Shopee Cup mungkin final mungkin. bisa, maksud gue itu difokusin aja. Lumayan juga tuh hadiahnya. Hadiah lumayan tuh. Kalau gede. perlu juara lah di situ. Iya. Kalaupun enggak ke final misalnya. Karena lawan-lawannya tim ACL Elite. ASEAN. Ada JDT, Buriram yang Buriram. ACL Elite, ada Racaburi. Satu grup sama JDT kan? sama JDT. Seru ya sama JDT ya. Gila banget. JDT makanya. rekor ke Indonesia masih jelek dia. Masih jelek dia, bener di bantai Persija kan. Di bantai Persija 4-0 4-0 dia. ya, Marco Simic ya. Marco Simic Simic 4 gol ya.
4 atau 3 sih? 4 kalau nggak salah. 4 kan? Iya. Yang umpan-umpannya Rico semua. Saat itu ya. Nih, ini kan kita tahu apa ya? Mungkin Indonesia jadi satu-satunya negara elit Asia Tenggara nih yang nggak punya wakil di AFC Elit ya. Ada pemainnya tapi Asnawi. Ada Asnawi. Maksudnya negaranya nih. Klubnya nggak ada. Klubnya. Kita tahu Thailand ada 3 kan. Ada Port banyak FK, Ratchaburi, Buriram. Di Malaysia ada JDT. Iya. Vietnam ada Chongqing Hanoi. Kalau Singapura ya kita singkirin lah karena emang negara kecil banget kan. Iya. Dan kita kan terakhir kali ada tim Indonesia yang main di ACL Elite. Dulu kan namanya Liga Champions Asia ya. Betul. Terakhir kali kan Arema di tahun 2011 ya. Iya. 2011. Oh, Sriwijaya FC ya? Enggak, Arema. 2011 itu. Arema. 2011 yang lawan Keizo Osaka Oh, tuh. iya. Yang Oh, Noah kalah Hamzah 2-1. unggul duluan lewat Alom. golnya Noah Hamzah penalti tuh ingat Alom. banget. Iya. Berarti kan kita udah 15 tahun absen ya. 15 tahun absen di ACL Elite. Terus juga sekarang di ranking AFC terbaru kan Indonesia kalau khusus di wilayah timur aja nih sekarang peringkat 10 kan. Iya. Udah naik lah ketimbang tahun sebelumnya. Peringkat 10 untuk main ke ACL Elite Indonesia harus naik ke peringkat 6 nih. Iya. Karena di posisi 6 sekarang ada China. Sekarang aja Indonesia tuh peringkat 10 poinnya sekitar 25.000. Sedangkan China kalau nggak salah 38.000. Berarti kan ada gap 13.000 poin. Dan kalau nggak salah kan setiap kemenangan di ACL 2 itu menambah poin sekitar 1.500 ya. Berarti kalau Persib menang, kita ambil gampangnya aja lah. Persib menang 10 match saja di ACL musim depan tuh baru 15.000. Itu baru nyamain peringkatnya China. Nah, Dan wakilnya China banyak. Wakil China kan Iya, juga ada potensi nambah-nambah poin kan. Betul. Berarti kayak masih panjang banget ya. Yang is okay, nggak masalah, Bur. Yang penting mindsetnya ke sana, nggak lagi menyepelekan atau tidak menganggap kompetisi Asia itu nggak penting lagi. Betul. Dan sudah terlihat kan dari manajemen ya, contohnya Persib yang memang fokus mau ke sana. Menurut gue sih, walaupun musim depan kita belum bisa, at least ditargetin aja, termasuk nanti ini kan ekosistem ya, I-League, penyelenggara liga semua ingin meningkatkan koefisien itu, menurut gue positif nih sekarang sebenarnya. Mudah-mudahan 2-3 musim ke depan kita bisa masuk lah. Amin. Ini paling Itu nggak aja sih. ada harapannya ada perubahan regulasi, mungkin ditambahin timnya karena musim ini juga jumlah ACL itu bertambah 8 klub kan dari 24 jadi 32 kan. Kalau nggak salah juga angka koefisiennya juga di-refresh ya. Ya, di refresh juga. Ini yang menarik nih. Setelah 8 tahun ya kalau nggak Setelah salah 8 ya. tahun akhirnya di-refresh lagi. Ini kan. menjadi kesempatan. Tadi kan Mas Edwin juga udah menambahkan bahwa banyak klub-klub Indonesia yang nggak serius lah kayak main-main di sini. Tetapi memang sejak 2020 ke sini klub-klub Indonesia udah mulai serius Iya, gitu. kesadarannya udah mulai tinggi. Ada gitu ya. Dan awareness-nya bagus ya. Jadi kalau menurut gua memang target yang paling realistis, pernah ngitung-ngitung juga sama kayak Mas Pur, mungkin kita men-take over posisinya Vietnam agar kita main di playoff-nya dulu. Ya, playoff-nya dulu minimal ya. Iya, kayak Chongqing Hanoi kan lawan Adelaide United. Kita tahu klub-klub Australia ini kadang-kadang kalau bukan Melbourne Victory masih bisa nih kita kalahin nih antara MacArthur atau yang main kemana Adelaide United, bahkan main di kandang sendiri aja kalah sama Chongqing 0-2 bahkan. Jadi menurut saya paling realistis boleh kita bener mindsetnya ke sana, tapi paling realistis mungkin kita men-take over posisinya Vietnam di posisi 7 step by atau step 8. aja. Step by step. aja. Setuju banget. Dan selain di ACL 2, Persib Bandung juga main di I-League Cup ya. League Cup lah kita sebutnya. Iya, League Cup. Ini kan menurut yang sudah diungkap juga oleh PT LIB atau PT I-League bilang katanya setiap tim hanya diizinkan mendaftarkan 3 pemain asing. Nah, ini menarik. Dan ini 3 pemain asing ini nggak boleh diubah nih. Misalnya kalau Persib udah daftarin Ramon Tanke, bagus lah itu. Matt Ricardi sama Julius Caesar, kalau amit-amit ternyata Ramon Tanke cedera sampai akhir musim, udah lo nggak boleh nambah pemain asing. Jadi Ini fair banget sebenarnya. fair banget kan. Iya. Jadi karena kan kita tahu kan di Championship pemain asing cuma 3 juga ya. Iya. Pemain asing 3 kan. Itu Betul. kan jadi biar fair kan. Iya. Jadi kan biar samain lah sama jumlah pemain asing di Championship. Nah, tapi dengan adanya aturan ini berarti kan semakin banyak pemain lokal yang main dong. Iya. Ya kan? Berarti minimal kalau ada 8 pemain lokal tuh yang Iya, bakal main jadi starter. Tapi kita tahu kan Persib Bandung juga pemain lokalnya Banyak juga. top banget kan. Bahkan kalau Level timnas kalau Ragnar Sendiwas dimainin di League Bahkan Cup, gue berharap Persib nurunin kayak model Kakang, yang Azikri, Azikri gitu. Raffi Rashid kemarin. Jadi biar dapat jam main mereka gitu. tapi kalau Persib ternyata milih tetap mundurin pemain utama nih, otomatis juara gitu.
Ya berarti memang kalau gue ngeliatnya malahan pemain atau klub-klub dari Pegadaian Championship yang udah terbiasa main dengan skema 3 pemain asing, mereka akan jauh lebih terbiasa Mas Bur. Biasa, ya. Nih kemarin hitung-hitungan juga nih kayak Persija, Persib dari 11 3 siapa, Borneo siapa 3 karena cukup ketat ya aturan yang kemarin diungkapkan oleh Pak Ferry Paulus bahwa hanya boleh 3 pemain asing dan dari awal sampai akhir nggak boleh diubah pemain-pemain asingnya. Kirain saya cuma yang ada di DSP 3, ternyata dari awal sampai akhir. Ini untuk klub-klub mungkin akan klub Super League ya akan muter otak berkali-kali, tapi untuk tim Pegadaian Championship mereka udah tahu skemanya. Makanya saya bilang ini tim kayak contoh ya yang udah kelihatan bakal bau-baunya berprestasi Semen Padang. Gitu tuh. Mereka pemain asing 3, udah terbiasa, mereka udah tahu skemanya Pemain dengan lokalnya bagus-bagus ya. pemain lokalnya bagus-bagus. Maka dari itu saya bilang ini kayak Semen Padang bisa menjadi black horse untuk I-League Cup musim mendatang. Ya. Justru aturan itu bikin nggak ketebak sebenarnya, bikin seru sebenarnya match-nya. Karena dikondisikan ya mau nggak mau lu dikondisikan kalau ada yang cedera pun malah kalau misalnya 3-3 cedera ya lu mau nggak mau mainin lokal. Itu serunya di situ menurut gue sih. Iya. Jadi menarik ya. Kalau memang makin kompetitif, gue sih berharap ke depannya dikurangin lagi 2 misalnya. 2+1. Iya, atau nanti udah kuat nih nggak boleh pakai I-League pemain Cup nggak usah pakai pemain asing sekalian. Jadi pemain lokal semua. Itu bakal puyengnya adalah tim-tim mungkin Super League tuh bakal berat nih karena dia terbiasa ada bantuan dari pemain asing, dia jadi harus pakai pemain tier 3-nya yang biasanya cuma menjadi cadangannya pemain cadangan. Mau nggak mau kan harus turunin. Mau nggak mau jadi main tuh. Jadi bener. memberikan kesempatan juga. Jadi makanya ini benar-benar I-League Cup nggak ketebak banget. Bahkan tadi kalau misalnya kita lihat Super League, ini klub-klub Super League bakal shaky nih kalau menurut Labib. Karena mereka harus milih nih. Kaget lah dia. Punya pemain asing 11, 3 siapa? Kalau Pegadaian Championship emang pemain asingnya dari awal 3. Betul. Jadi udah terbiasa gitu. Itu serunya. Ya, itulah yang jadi keseruan League Cup. Nanti kita lihat ya gimana konsepnya dan siapa yang jadi juara. Yes. Dan kita tahu kan juga sekarang Persib Bandung kan dikabarkan nih masih akan mendatangkan 3 pemain baru nih sampai bursa transfer musim panas ditutup di tanggal ya di akhir September lah ya. Iya. Dan melihat kebutuhan tim saat ini, kalau memang benar nambah 3 pemain baru, Mas Edwin dan Mas Labib melihat Persib Bandung butuh tambah di posisi apa aja? Kiper kalau gua. Kiper pasti Kiper satu. sama bek kiri. Kiper, bek kiri, udah lagi? Udah. 2 aja lah, nggak usah 3. Kalau gua 2 juga 2. center forward buat melapis Balsa Bahasa Sekulit kulit sih. sama fullback kiri karena cuma punya Eliano Renders. Eliano Karena juga nggak murni fullback kiri fullback kan? kiri karena kehilangan Putro, Rezaldi, Zalnando itu benar-benar kemarin mungkin pas lagi Piala Presiden jadi kelihatan tuh fullback kiri Lamin Yamal dulu yang main tuh. Tanamal. Udah gitu Hamrahnya dipinjemin ya. Iya, Hamrah dilepas. Padahal bisa main di fullback kiri. Itu yang jadi Hand juga PR. dipinjemin kan dari pagi kan? Iya, per pagi ini. Per pagi ini kan dipinjemin kan? Dan satu lagi mungkin goalkeeper. Nah, goalkeeper ya. Goalkeeper Nah, mungkin. ini lagi kenceng rumor. Ngomongin goalkeeper ya. Kan Ter Stegen sekarang inti di Ajax. Iya. Wih. Gimana Martin? Oh, Ngerti maksud gua kan? Martin Pas ya? Martin. Iya, Tapi tapi nanti heboh lagi nih netizen Iya, nih. makanya. Tapi kayaknya sih Martin Pas masih ingin berjuang sih kalau di Ajax. Cuma gini, gua rasa dia tetap kan namanya kiper kedua ya. Kiper kedua tuh masih dibawa-bawa terus gitu. Iya, benar. Jadi selalu masuk DSP. Apalagi kemarin Ter Stegen di pembukaan Bagus Eredivisie bagus banget. Depan gawang Gua itu. tuh udah ngomong sama beberapa kawan, enggak lah Martin, pas lu lihat aja. Tetap main Ter gitu. Stegen udah tua, gue bilang, lu lihat nanti Ter Stegen kayak langsung dimainin. Bener dimainin Ter Stegen. Dan kemarin gila lu mainnya masih oke. Itu ya cuplikan di depan gawang sundulan. Makanya. Save dulu inget zamannya lawan siapa yang dia cuma one hand save tuh pas di Barcelona. Lawan Lewandowski dulu. Ya, Bayern Itu Munchen ya. masih ada save Masih. luar biasa. Makanya mungkin Martin Pas main di KNVB Baker mungkin. Piala Belanda ya. Piala Belanda ya Atau mungkin ya bisa. atau Liga Konferensi Eropa juga bisa dimainin. Bisa, UEFA konferensi. Awal-awal masih main Kalau lah. memang dia masih diproyeksikan pelapisnya Ter Stegen, stay aja dulu lah. Karena ya itu tadi dalam setiap DSP dia pasti masuk. Itu kan yang penting itu dulu. Karena dia backup pertamanya Ter Stegen Stegen sekarang. benar. Kan kiper utama ada 4 tuh. Iya. Ya Martin Pas sekarang nomor 2 lah ya. Iya. Sekarang lagi Yang penting jaga nomor 2 ya. Kalau lu tiba-tiba turun lagi nomor 3 naik, ini repot nih. Nah, bener. Makin gencar lagi kan rumornya kayak di awal tahun ini kan. Iya. Kemarin kan waktu Martin Pas pindah dari Dallas ke Ajax putaran kedua musim 25-26 kan banyak jurnalis Belanda ya, Mas Edi. Yang ngeritik kan sebenarnya. Yang ngeritik Iya. manajemennya Ajax ini Iya. kiper Kiper Indonesia apaan dia nih, katanya, nggak bisa buat build apa-apa. apa-apa Tapi lagi.
pas main pertama langsung Banyak save. perform, banyak save saat itu. Bagus, Walaupun bagus. seri ya saat itu kalau tidak Iya, salah. Seri. Ya kan, dan Ajax juga kan musim lalu ya berantakan Struggle. kan. Berantakan Ajax kan. musim lalu paling kacau itu memang. Iya, makanya. Berantakan. Dan tuh sekarang Persib Bandung lagi kencang dirumorin sama kiper Belanda, Jerman, namanya Oh iya, siapa Vol. sih? Ya, Ben iya, Vol. iya. Ben Vol ini sekarang main di klub Liga 2 Jerman, St. Pauli, klubnya si Jackson Irvine. Jackson Irvine memang udah pindah ke klub Liga Cerezo. Jepang ya, ke Cerezo Osaka ya. Dan St. Pauli kan baru degradasi, dia punya 2 caps di Bundesliga. Di musim lalu main di Bundesliga, di musim ini dia jadi kiper utama tuh. Kan Bundesliga 2 Jerman udah mulai ya. Kemarin dia main jadi kiper utama. Dan masih muda banget usianya. Kalau bisa masih dapat oke menurut gue. oke banget kan. Oke. Buat kiper tingginya 195 cm. Oke sih. Oke. Umurnya baru 25 tahun dan punya caps banyak di Liga 3 Jerman bersama Victoria Köln. Ini bisa jadi opsi bagus ya bagi Persib Bandung jika memang ingin bersaing di Asia ya. Karena kita tahu kan Teja banyak yang kritik katanya. Memang Teja secara respons, refleks bagus, cuma memang secara postur kurang tinggi. Ya kalau untuk di Asia Iya. agak PR lah. Nah, agak PR kan, makanya ini kehadiran Benfo harapannya bisa Ya, membuat harapannya kalau misalnya memang benar datang ya, harapannya bisa menguatkan lini belakang Persib Bandung lah ya. Ya menurut gua pilihan yang oke ya dengan tadi lu udah sebutin profilnya tingginya, pengalaman di Bundesliga berapa? 2 ya? Dua Bundesliga. Menurut gue itu background yang cukup kompetitif lah untuk bisa mengawal gawang Persib, ditambah nanti kan Persib memang butuh kiper yang untuk tampil di Asia memang betul-betul mumpuni sih menurut gua. Karena dalam beberapa situasi Teja ini bisa tiba-tiba mengkhawatirkan pendukungnya sendiri gitu maksud gua. Ketika build up, kadang ada build up yang terlambat yang Lawan Lion mepet-mepet City gitu. Lawan Lion City kelihatan tuh Iya itu musim kan, lalu. waduh gila nih Telat nyaris-nyaris nih banget gitu. umpannya. Iya. Tapi memang save-nya juga harus diakui banyak. Bahkan mecahin rekor Rio Jaihon Iya, kan. 18 musim ya. lalu gitu. Nir bobol terbanyak. Maksud gue gini loh, kalau ngandelin Teja doang begitu cedera kan repot. Iya. Harus ada memang yang datang kalau perlu memang kualitasnya juga Di bagus. atas Teja. Karena Sempat kan dirumorin tuh pas akhir musim 25-26 kan Ronald Koeman Junior kan. Iya, iya. Kebetulan waktu musim lalu sempat siaran Eredivisie. Ini masih di Telstar. Masih di Telstar ya? Masih di Perpanjang Telstar kontrak dia. dia jadi. Kemarin pas ngeliat ada rumor Ronald Koeman dan sempat siaran Ronald Koeman Junior di Telstar, lumayan oke sebenarnya Bagus ya, untuk mainnya. level mungkin nanti main di Asia. Ini sih masih oke banget. Bahkan selevel mungkin kayak kipernya Bali United, Mick Hopmeyer lah. Iya. Kualitasnya juga Iya, oke juga bagus, sebenarnya. Karena Salah satu save terbanyak kan dia kan. Kiper Bali kan. 5 besar save 5 terbanyak besar. salah satunya Mick Hopmeyer. Makanya sempat bilang ini kalau misalnya Persib datengin kadunya PSBS tapi kan udah ke Borneo, Borneo, iya. atau Mick Hopmeyer ini bakal luar biasa pertahanannya. Makin gila sih. Makin pertahanan gila. Persib Bandung sih. Benar banget. Dan sekarang Persib kan lagi tesnya di Bali. Ya? Bali. Dan akan tampil di Dewata Challenge. Nanti bisa nonton Mas Edwin juga. Udah dikasih tahu tadi jadwalnya. Nanti lawan Sabah ada Mas Lawan Edwin Sabah tuh. dulu. Lawan Sabah hari Sabtu. Terus Sabtu nanti lanjut lawan Bali di hari Selasa ya, tanggal iya. 18 Agustus. Tapi kita tahu kan dengan TC di Bali otomatis kayak Persib bakal melewatkan kesempatan untuk TC di luar negeri ya. Karena kan awalnya kita tahu Igor Tolic bilang Persib rencana pengen TC di Thailand ya. Tapi karena DPL Presiden akhirnya dibatalin. Dan kayaknya bener-bener batal ya TC di Thailand. Karena kan jarak antara laga lawan Bali ke Manila Diger tuh Deket banget udah. Kayak nggak Cuma mungkin beda kan. 12 hari, 12 13 hari hari. kan kayak nggak mungkin kan untuk lu TC ke Thailand cuma dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Nah, di saat bersamaan kan rival Persib nih, Persija, TC di Thailand dan tadi juga ada info dari Mas Labib, Persija akan menghadapi beberapa tim ya. 2-3 tim. Ada PT Prachuap, Polistero, Dan Chiang Rai. dan kabarnya Chiang Rai United walaupun terkendala jarak ya. Tapi yang paling nggak Persija tuh punya lawan yang kompetitif lah, tim-tim Thailand yang kita tahu yang kuat-kuat dan banyak pemain berkualitas juga di sana ya. Apalagi kemarin udah sempat lawan Port FC juga. Lawan Port FC di juga Piala kan, Presiden. Piala Presiden kan. Melihat Persib yang akhirnya cuma TC di Bali ini sebuah kerugian nggak Mas? Atau ya nggak masalah karena kan di Bali pun Persib berkesempatan untuk lawan tim-tim luar negeri. Kalau di teknis itu musim baru mau mulai, memang dia harus ada uji coba yang ringan dulu, meningkat, progres yang kuat, nanti udah mau masuk lagi dia yang ringan lagi. Karena ini berpengaruh ke mental. Fisik, dan itu udah program itu biasanya udah tahu tuh pelatih fisik sama Igor Toliknya. Jadi memang yang penting aklim istilahnya ya, periodisasinya memang sudah sesuai ketika siapa lawan pertama yang kompetitif siap,
kondisi fisik pemain sudah siap untuk itu. Yang penting itu. Jadi bukan kita menilai lebih ke misalnya harus ke Thailand, ke Jepang, nggak begitu sih. Yang penting periodisasinya siap, di mana kondisi fisiknya sudah oke di match perdana yang kompetitif, yaitu tadi lawan Manila Tigers. Gitu. Menurut gue sih lebih ke situ sih poinnya sih. Gimana Mas Labib? Ya, menurut saya kalau misalnya Persib pun akhirnya melanjutkan TC-nya di Bali dan mengikuti Dewata Challenge juga nggak ada problem sama sekali. Juga tempat kita tahu tempat TC-nya Persib nanti kan di Pantai Purnama ya, yang miliknya dari Bali United gitu, di Bali United Training Camp gitu. Jadi menurut saya nggak ada problem sama sekali. Malah lebih penting poinnya adalah para pemain bisa mendapatkan program yang tepat dari Igor Tolik menjelang laga melawan Manila Tigers pada 31 Agustus mendatang. Karena memang sangat penting juga ketika nanti menghadapi Bali United, menghadapi Sabah juga, ini momen-momen untuk Igor Tolik memantapkan dan juga menyempurnakan game plan-nya dia. Apalagi kan kita tahu Persib banyak pemain baru. Bahkan pemain yang timnas aja 7 pemain belum gabung. Sejak liburan belum Udah besok baru pada 14, datang ya. baru tanggal 14 gabung semua Oh, katanya. 14 tanggal gabung 14. semua. Maksudnya masih belum kena sentuhannya Igor Tolik buat musim yang mendatang gitu. Gimana pun kan Igor Tolik itu saya selalu bilang dia rasa lama tapi nama baru aja gitu. Karena pernah udah 2 tahun gitu jadi asistennya Coach Boyan gitu. Dan saya melihat memang harus ada pendekatan juga. Jadi yang paling utama adalah program yang dimiliki oleh Coach Igor Tolik bisa dilahap dengan sempurna oleh para pemain dari Persib Bandung. Itu paling utama. Mau TC di Bali, mau Nggak TC masalah, di Thailand, nggak masalah. Yang penting infrastruktur dan tempat TC-nya memang sangat memungkinkan untuk menaikkan match fitness dan juga meningkatkan game plan yang dimiliki oleh Igor Tolik. para pemainnya Igor Tolik. Dan Persib harus ngebut nih karena setelah tanggal 31 Agustus lawan Manila Tigers, terus main di Super League di match pertama lawan PSM Makassar kan. Iya, Empat. home. Tanggal 6 ya. Tanggal 6. 6. Terus beberapa hari kemudian El tandang Clasico. lawan Persija El El Clasico. Clasico. Dan kemarin kan di Root I-League si Pak Ferry Paulus bilang laga akan digelar di GBK ya. Nah, tapi kalau menurut Mas Edwin dan Mas Labib, terlalu cepat nggak sih ini El Clasico tersaji di pekan kedua, atau memang ya udah ideal lah. Kalau kemarin kita ngundang Eko Maung menilai ya mungkin digelar di pekan kedua karena lagi nggak banyak agenda nasional di bulan September gitu. Iya. Gimana, Walaupun ada ASEAN Cup ya. ada ASEAN Cup. Nah, itu kan Itu Eko Mangun lu nggak nanya, Sarah apa kabar? komennya gitu boleh ya. Nggak, Gimana, maksud Mas? gue sebenarnya sih sah-sah aja Bib ya. Yes. Jadwal itu malah di Premier League kadang Arsenal di week pertama Pekan pernah langsung pertama ketemu ya. MU gitu. Musim lalu. Musim lalu, Musim iya. lalu Yang langsung satu ketemu kosong. MU. Maksud gue apapun alasannya selama memang kondisinya memang sudah ideal untuk bermain sesuai tempat kan, jangan sampai, gue sih berharap jangan sampai kayak musim lalu ke Iya, Borneo main kan. digeser. Iya, ke Samarinda. Iya, sebenarnya udah oke lah, udah kesiapannya menurut gue udah oke lah. Ini bukan masalah terlalu cepat atau apa, tapi tim itu memang menurut gue udah siap sih. Iya. Ya kalau gue ngelihatnya sih Mas Bur, memang ini juga mungkin kan kita tahu ya sebelum-belumnya ini I-League sebagai operator hanya mengeluarkan draft jadwal. Iya. Baru kali ini aja nih mengeluarkan full jadwal gitu atau jadwal resmi. Kan ketika ada draft jadwal kan biasanya semua klub punya hak untuk mencoba Memberikan melakukan feedback, ya. feedback kepada I-League ini jadwalnya udah tepat apa enggak. Mungkin panpelnya Persija juga belajar dari musim lalu. Musim lalu itu Persija bisa menjalankan 14 dari 17 laga kandang. Paling banyak sejak 2000, paling banyak di Liga 1 musim lalu itu. Dari 2017 ya. Dari 2017 paling banyak tuh musim lalu. Tetapi memang musim lalu agak sedikit tercoreng ketika nggak bisa, untuk panpel ya, nggak bisa menjalankan laga melawan Persib Bandung yang dimana memang udah ditunggu-tunggu oleh fansnya Persija. Mungkin mereka belajar dari musim lalu ketika ada kesempatan. GBK juga infonya juga udah memberikan lampu hijau untuk memberikan Persija kesempatan main di GBK di pekan kedua. Jadi ini hal yang sangat normal ya. Kalau memang bisa main di Jakarta ya mungkin setelah 7 tahun akhirnya bisa main di Jakarta. Karena terakhir kali kan main 2019. di Liga 1 2019, skor saat itu 1-1. Iya. Arthur gol menit akhir ya. Iya, Arthur Gilvakarian. Marco Simic yang golin Marco Persija. Simic Persija yang Persib Arthur dan Iya. akhirnya skor 1-1. Jadi backbone, kalau kita cek 3 musim terakhir ya, backbone kompetisi itu kan sebenarnya nomor 1 jadwal. Yes. Karena begitu jadwal lu rapi, Bur, tim-tim itu mempersiapkan tim dengan sangat baik. Karena jangan sampai ada nggak kepastian lagi. Pokoknya setelah bubble, gue lihat kayaknya udah sangat oke banget, bisa dipegang gitu. Jadi
Makanya jadwal yang rapi dari awal musim menentukan level competitiveness setiap klub sebenarnya. Iya, setuju banget. Ini contoh aja kayak musim lalu kan kita ingat PSIM Persija itu kan harusnya mainnya di Jogja ya. Jogja. Tapi H-2 akhirnya dipindahkan ke Bali. Padahal Persija udah bikin komitmen untuk Iya. TC dalam tanda kutip di Jogja, nggak mulangin timnya ke Jakarta. Makanya itu juga pengaruh terhadap kompetitif tim Persija juga di situ. Ngaruh banget sih. Penting banget lah, backbone banget itu jadwal. Benar. Ini selain Persija Persib, kita juga nggak bisa pungkiri kan tim-tim Super League yang lain juga berbenah kan. Kita tahu Iya. Persebaya Iya. juara Piala Presiden, Dewa United juga datengin pelatih kelas Osmar Los yang Iya. pernah sukses besar di Buriram, kita tahu pernah juara Liga Iran sama Persepolis. Betul. Di Buriram juga treble dan termasuk juara ASEAN Cup Championship juga kan. Yep. Dewa juga rekrutannya oke, ada Danielson Junior, Iya. pemain Raca Buri kan. Luri. Yang musim lalu ngalahin Persib. Dia. Luri juga. Luri juga dari Luri. Chiang Rai. Nah, Chiang Rai jadi ada banyak lah pemain top yang dibeli Dewa kan, jadi mungkin bisa jadi salah satu kontender. Nah, kalau dari Mas Edwin dan Mas Labib nih, sebutin deh 3 tim yang berpotensi jadi juara Super League musim depan. Sampai hari ini. Sampai hari ini lah. Sampai hari ini, gua masih 3 tim itu Persib, Persebaya, Persija sih. Masih 3. Karena kalau ngelihat penampilan performanya, wah oke banget. Nah nanti gue mau lihat nih yang Bali kayak gimana ya. Termasuk Dewa nanti seperti itu. Karena memang sekali lagi kalau kita bicara musim full kompetisi itu, ada masa di mana mereka ya itu lagi underperform, gimana balikin lagi ke performa. Jadi ini kan sifatnya maraton bukan sprint ya. Iya. Konsistensi, kedalaman squad, kemudian bagaimana pelatih menghadapi pressure, mengatasi pressure itu juga penting. Tapi kalau dari kacamata gue sampai hari ini gue melihat Persebaya, Persib sama Persija itu secara gaya main, secara transfer gokil. Ya, itu 3 tim tiga tim teratas di Piala Presiden berarti. Iya. Gimana Mas Labib? Sepakat sih, paling tambahannya kalau gue sih 5. 5. 5 besarnya nggak jauh-jauh dari Persija, Persib Bandung, Persebaya, Borneo, dan Dewa United. Ngelihat geliat transfer, lalu juga ya kalau kita lihat persiapan ya yang terang-terangan memang ketika yang 3 tim yang pertama gue sebut kan main di Piala Presiden dan 3-3-nya peringkat 1, 2, 3 gitu. Iya, benar. Terlepas dari peringkatnya tapi memang mainnya cukup cukup luar biasa, terlihat performanya juga sangat stabil, ditambah kalau Borneo kita tahu selalu mendatangkan nama yang unknown player tiba-tiba dia. Jadi big bagus. name. Gue suka kaget tuh sama transfer Borneo, ini siapa, tapi kok oke banget. Iya, makanya. pemain. Nggak usah Peralta deh, kayak Juan Villa dari awal Iya. pemain ketika datang followersnya cuma 3.500. Sekarang Ya maksudnya pemain 3.500 unknown player Iya, di negara ini benar, pasti benar. unknown player. Iya. Tiba-tiba pas main satu musim di Borneo, Borneo. kita lihat dia menjadi salah satu best midfielder, mungkin 5 best midfielder musim lalu, salah satunya Juan Villa kan. Iya. Lalu ya kalau Dewa United tadi Mas Bur udah nambahin, memang banyaknya pemain Thai League 1 tier 1 yang datang ke tim Dewa United itu bakal ngebuat Dewa United mungkin setelah melepas Jan Olde sebagai arsiteknya, sebagai pelatihnya, dengan mendatangkan Osmar Los yang sangat syarat pengalaman di Liga Iran 2 periode, lalu di Buriram United. Ini kita tahu ya, pelatih Brazil ini sangat cocok dengan sepak bola Asia, apalagi Asia Tenggara. Ditambah Osmar Los pernah ngelatih Buriram United selama 1 musim, ngasih 2 gelar kalau tidak salah ya. Apa 3 bahkan. Liga Thailand, FA Piala Cup-nya, sama ASEAN Cup Championship, ASEAN Cup Shopee Cup. Championship, Shopee Cup saat itu 2024-2025 dan Osmar Los artinya sudah sangat teruji di sepak bola Asia Tenggara. Iya. Nah ini makanya akan menjadi something big buat Dewa United ketika mendatangkan Osmar Los. Seru, musim depan seru. Iya. Paling terakhir nih Mas Edwin dan Mas Labib. Soal Persija nih, progresnya gimana sih di bawah Sintayong? Iya, gue agak terkejut karena tadinya gue sedikit ragu ketika di preskon dia bilang dia akan bermain terbuka. Ya acuan gue kan di timnas ya. Meskipun memang di timnas itu kan memang dia harus begitu karena pondasi bertahannya dia perkuat dulu. Iya. Dan memang dia kan transisinya oke banget. Iya, benar. Itu malah nggak dirubah sama si John Hartman kan sebenarnya pondasi pertahanan, cuma plan B-nya aja kurang gitu ya kemarin itu. Jadi maksud gue kaget ternyata Persija bisa main begitu dan itu belum semua pemain terbaiknya kumpul. Iya, benar. Jadi rasanya memang harus hati-hati sih sama Persija sih di musim ini gitu. Tuh, hati-hati tuh Persibaya ya. Gimana Slang? Iya, Sintayong kan juga mengatakan bahwa dia baru melihat Persija ini 30% sampai 40% saja Gila. yang ditampilkan di Piala Presiden. Oke, Itu kemarin aja udah ngeri main. Iya.
kemarin Persija ini kan pemain-pemain andalannya ini kan kebanyakan yang dipanggil timnas itu kan pemain yang bermain di sisi pertahanan ya. Iya. Jordi, Sein, Rido, Donitri. Memang akhirnya membuat Persija benar-benar bolong banget di pertahanan, tapi nggak sebolong itu. Tapi yang saya agak kagum adalah ternyata ketika di core pemain Brazilnya hilang dan datanglah Ardiansyah akhirnya mendapatkan minute play, Victor Detan, Witan come from the dead bisa saya bilang, dan ternyata mereka luar biasa. Sama pemain Korsel juga Kwon Chang-hon. Iya. Ternyata mereka bisa tampil luar biasa. Ini sih Persija cuma butuh center forward aja sih untuk melengkapi puzzle yang nampaknya sedikit hilang ketika di Piala Presiden kemarin. Kita tahu kemarin bola untuk Gustavo, untuk Excel depan gawang. Bukan depan gawang nggak ada kiper. Kalau depan gawang masih nggak masuk, masih wajar. Nggak ada kiper ya? Nggak ada kiper, bisa nggak masuk. Berarti kan artinya ada setup play yang dimainkan oleh Persija cukup berhasil. Bagus. Hingga sepertiga akhir atau final third lawan. Untuk pertahanan mungkin nanti ketika datangnya Rido, Sein, dan juga Doni plus Jordi Amat, mungkin jelas akan menambah kekuatan ketika punya Radovan Pankov dan juga Dennis Kollinger yang Kollinger oke banget sih. Ditambah fullback Banyak banget center back Gary itu. Memiya. back sayapnya juga banyak banget. Rio Fajar, Fahmi. Rio Fahmi kemarin Fajar juga Fatur. ternyata ada satu hal yang akhirnya bisa di-unlock oleh Sintayong adalah Rio Fahmi main di fullback kiri sama Bagus bayinya juga, dibanding bagus juga. Jadi nggak hanya kapten fullback lagi, kapten kanan, ya? kapten lagi. Karena kalau di fullback kiri kan kalau Sintayong harus bisa kaki kiri. Kiri. Nah, menariknya adalah pemain-pemain lokalnya Persija ini hampir semuanya pernah dipoles oleh Sintayong Iya. di timnas senior dan timnas kelompok umur. Hampir semua ya. Hampir semuanya. Kecuali paling kayak Adi Firmansyah ya. Andri Tani mungkin. Andri Tani. Yang nggak sempet. Karena udah Airnya udah beda. Airnya udah beda. Yang bahaya tiba-tiba Marcelino masuk. Waduh. Bahaya, Bener. bahaya buat lawan Persija. Bahaya juga netizennya makin ribut lagi. Ngapain nih balik ke sini kan? Ngapain gitu. nih? Satu lagi kalau bahaya mungkin Ivar Jenner. Jenner. Iya. Tuh kan Ivar Jenner, Marcelino sama striker ya. Striker ini. Seru sih. Itu seru kalau sih musim tiga depan sih. pemain itu benar jadi datang sih, ya Persija benar Apalagi jadi Persija masih contender ya. punya slot pemain asing juga. Makin banyak kan, Van Basten kemungkinan out kan. Ricardo belum ada Udah gantinya. kalau Kalau Ricardo, Gustavo di loan juga nah, makin bener. luar Ya biasa. harapannya sih rekrutannya benar-benar top ya. Top. Oke deh Mas Edwin dan Mas Labib, makasih banyak nih udah sejam lebih kita Aduh, nggak berasa. ngobrol nggak berasa. Mulai Sama-sama, dari Bur. Timnas Sama-sama, Indonesia, Bur, Persib Mas Bandung Edwin. dan juga Persija Jakarta. Nanti next issue kita bahas lagi di sini ya. Iya. Oke, listeners, makasih banyak dan nongkrong kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!